teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di video kali ini gue tuh mau ngetes keampuhan dari produk terbarunya Vestology. Akhirnya mereka join the trend mengeluarkan produk peeling serum atau peeling solution teman-teman. Cuma bedain dia tuh teksturnya berwarna ungu. Nama produknya adalah Vestology Triple Care 13,5% total acid Purple Ranger Peeling Treatment. Gua ringkas aja jadi Vestology Peeling Treatment aja ya teman-teman. Cuma yang jelas dia tuh pakai acid yang paling tinggi sejauh ini, mengalahkan Skintific yang di 12%, dia 13,5%. Yuk, tanpa lama-lama kita langsung uji aja keampuhan dari peeling treatment Vestology ini. Sebelum gua tes produknya, gue mau bahas dari segi packaging dulu ya teman-teman. Dia datang pakai box berwarna ungu dan putih. Kayaknya khas ya, pewarna dari Vestology itu selalu dengan warna putih dan ungu. Di bagian depannya jelas banget nama produknya, terus total acidnya juga dijelasin banget. Plus di sini acid yang dipakai apa aja, presentasinya juga ditulis. Itu gue suka banget, jadinya jelas gitu ya penjelasannya. Di sini ada fungsinya sebagai exfoliating, smoothing, dan juga brightening. Di bagian belakangnya ada full ingredientsnya, nanti akan gue fotoin dan akan gue taruh di video biar kalian bisa screenshot ya. Terus juga di bagian samping sini jelas banget ada cara pakai dan juga hal yang perlu kalian perhatikan kalau kalian mau pakai produk peeling treatmentnya Vestology ini ya. Produknya udah ber-BPOM, jadi udah pasti aman teman-teman buat kalian pakai. Cuma untuk logo halalnya belum ada sih. Untuk Vestology dijual di 83.500 untuk kapasitas 33 ml. Kayaknya mereka mau dibikin semua serba 3 ya. Packagingnya bagus sih. Dia ada di botol kaca, literally kaca yang tebel banget ini, dan masih pakai pipet ya. Di bagian depannya jelas ya ada nama produknya plus total acid yang dipakai, karena memang menjadi jualannya Vestology kalau dia tuh sebagai peeling treatment atau peeling solution dengan acid tertinggi yang ada sampai dengan saat ini di pasar Indonesia ya. Oh, bagus nih. Di bagian dalamnya juga ada penyangga pipetnya, ini buat ngejaga ya biar produknya tuh nggak bocor-bocor, jadinya aman banget. So far untuk packaging dan harga gue nggak ada masalah karena packagingnya cakep. Harga juga masih tergolong oke, di 80 ribuan itu harga terakhir yang gue cek. Nanti teman-teman kalau mau beli lihat aja keranjang, nanti gue masukin ke situ. Oke, sekarang kita ke tekstur produk sambil gue mau pakai produknya dan mau gue buktiin keampuhan dari peeling treatmentnya Vestology. Kalau gue lihat dari KOL yang di endorse tuh mereka pakainya banyak banget teman-teman. Cuma kayak gue nggak akan kayak mereka. Gue mau pakai biasanya gue pakai aja sih. Lagian juga gue beli sendiri ya. Teksturnya sih dia lebih ke tuh, oh gelnya bener-bener warna ungu, tapi ungu yang ini sih agak bening gitu ya. Oke, gue mau ratain dulu ya teman-teman. Teksturnya tuh masih oke banget sih, diratainnya juga masih gampang. Nggak ada wangi mengganggu, tapi entah kenapa gue ngerasa kayak ada sedikit hint asem gitu. Kayaknya mungkin karena acidnya yang tinggi sih, wanginya agak kecut-kecut gitu loh teman-teman. Again, kalau kalian mau pakai, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan kulit wajah kalian dalam keadaan bersih. Jadi cuci muka dulu, terus dikeringkan. Cuci mukanya pakai facial wash ya, biar kulit benar-benar bersih. Lalu aplikasikan Vestology peeling treatmentnya sampai rata, terus kalian diamkan sekitar 60 detik. Oh, diam agak sedikit cekak-cekit, cuma nggak yang separah itu sih. Masih lebih cekak-cekit Skintific, tapi ini agak lebih gentle gitu menurut gue malah. Feeling pakainya mirip sama pas pakai L Formula. Oke, ini udah 1 menit, gue mau bilas dulu ya. Oke, ini setelah gue bilas dan gue keringkan lagi teman-teman. Tadi bilasnya pakai air biasa aja, nggak perlu cuci muka pakai sabun lagi teman-teman. Cukup dibilas dengan air keran biasa. Terus kalau kalian ngerasa kering banget ya, bisa langsung pakai moisturizer. Tapi jujur setelah gue bilas ini masih oke ya. Masih cukup lembab, tapi dia masih kerasa agak cekak-cekit di area dagu sama sebelah sini pipi gue teman-teman. Seperti yang tadi saat dipakai, cekak-cekitnya memang di area sini, dan setelah dibilas pun masih kerasa cekak-cekit sedikit. Cuma bukannya kenceng banget sih. Jadi menurut gue masih aman banget kalau kalian mau pakai. Cuma
jangan terlalu banyak pakainya. Jangan lihat KOL atau influencer yang makainya banyak-banyak banget. Menurut gue jangan kayak gitu. Karena again, dia tuh SCT tinggi banget, jadinya agak berhati-hati, lebih bijak aja saat pakai. Overall, kalau dari segi tekstur produk, gue nggak ada masalah. Gue suka sama teksturnya, gampang untuk diratain. Dan dia tuh yang watery banget ya. Kalau beberapa produk peeling solution lain tuh agak kental gitu ya. Dia tuh lebih ke gel watery banget sih. Dan warnanya ungu, warnanya agak beda sendiri, tapi agak mirip sama L Formula. Cuma kalau L Formula tuh lebih deep ya, lebih gelap lagi gitu ungunya. Oke, gue sekarang mau bahas dari segi kandungan produk, biar teman-teman juga tahu. Untuk kandungan lengkapnya akan gue insert di sini, kalian bisa screenshot buat baca-baca ya. Kandungannya gue dapat dari packagingnya, teman-teman. Yang jelas dia tuh pakai 13,5% total acid yang terdiri dari 10% AHA. AHA yang dipakai adalah glycolic acid ya. Glycolic acid sendiri juga bisa bertindak sebagai exfoliator yang bisa membantu untuk membersihkan sel-sel kulit mati dan bisa meningkatkan fungsi skin barrier dan juga bisa menjaga kelembapan kulit. Untuk kandungan BHA yang dipakai adalah salicylic acid sebesar 0,5%. Nggak terlalu tinggi tapi masih lumayan ya. Salicylic acid tuh udah terkenal banget sebagai anti acne agent. Bisa membunuh bakteri penyebab jerawat, mengontrol produksi minyak berlebih di kulit wajah, dan dia tuh agak lebih deep ya dibandingkan dengan AHA, jadi bisa membersihkan pori-pori secara optimal. Dan dia pakai pH yang lumayan tinggi, 3%. pH yang dipakai adalah gluconolactone yang punya fungsi sebagai gentle exfoliator yang bisa mengangkat sel-sel kulit mati tentunya ya. Karena sel-sel kulit matinya keangkat, tekstur tuh jadi jauh lebih halus dan juga kayak lebih meningkatkan skin tone tuh ya, mencerahkan kulit teman-teman. Walaupun acidnya tinggi banget tapi nggak terlalu cekak-cekit ya, tapi tetap kerasa sih. Dia tuh ada kandungan lain kayak centella acetica extract di 5% teman-teman, yang bisa ngebantu untuk menenangkan kulit. Terus Sika juga bisa ngebantu untuk meningkatkan gitu level kelembapan di kulit wajah dan sebagai anti-inflamasi. Ada kandungan azecler. Azecler tuh setahu gua turunan dari azelaic acid deh. Dan itu memang bagus banget teman-teman untuk kayak memperbaiki tekstur kulit wajah, karena gue dulu suka banget sama azelaic acid cream dan memang bagus banget untuk memperbaiki tekstur kulit wajah gue. Terus juga ada kandungan depantenol yang bertindak sebagai moisturizing agent yang bisa melembabkan kulit, dan pantenol itu bisa menjaga fungsi skin barrier. Dan gue lihat dari full ingredientsnya dia nggak ada alkohol sama parfum, jadi masih aman sih kalau kalian yang punya trigger dengan dua kandungan itu ya. Terus dia tuh bisa dipakai mulai dari usia 16 tahun. Temen-temen yang masih remaja yang mau nyobain produk peeling bisa cobain produknya Vestology ini ya. Cuma again kalau buat yang pemula pakainya seminggu sekali aja buat adaptasi dulu. Nanti kalau udah terbiasa bisa ditingkatkan seminggu 2 kali gitu ya. Buat teman-teman yang udah expert bisa di 2-3 kali dalam seminggu. Diseimbangkan aja dengan skin cycling biar kulit tuh tetap ada waktu istirahatnya gitu teman-teman. Karena intinya dari produk peeling atau produk eksfoliasi adalah konsistensi, bukan seberapa banyak dan seberapa sering kalian pakai produknya. Misalnya kalau kalian konsisten nih pakainya 2 kali dalam seminggu, udah 2 kali dalam seminggu aja, gue rasa kalian akan dapat manfaat yang signifikan banget. Ketimbang kalian terlalu sering pakai atau kalian pakainya terlalu banyak, itu malah bisa beresiko bikin kulit kalian jadi jauh lebih sensitif. Yang paling parah bikin kulit rusak ya. Kesimpulan awalnya teman-teman, jujur gue suka ya sama Vestology peeling treatment ini. Gue nggak terlalu emes sih. Gue suka sama packagingnya yang cakep banget, botol kaca yang tebal, terus juga gimmicknya bagus gitu ya. Harganya masih tergolong affordable sih di 80 ribuan. Belum kalau kalian dapat potongan-potongan lain ya, kalau kalian bisa dapat diskon gitu teman-teman. Teksturnya nyaman saat dipakai, lebih ke gel watery yang berwarna ungunya, lebih ke ungu muda ya. Agak mirip dengan teksturnya L Formula, cuma L Formula itu agak lebih deep, agak lebih ke beat yang ungu hitam gitu ya. Kalau dia ungunya lebih ke ungu yang agak muda gitu. Terus saat dipakai nyaman, gak lengket. Dan karena dia watery ya, jadi enak gitu diratainnya. Ada sedikit sensasi cekak-cekitnya, mungkin terutama ya di area-area yang lagi ada jerawat atau mungkin berisiko untuk berjerawat. Kayak gue nih di area pipi sebelah sini, mungkin karena di dagu gue agak ada sedikit jerawat, kayaknya mungkin itu yang bikin kerasa perihnya gitu ya. Dan setelah dibilas pun masih kerasa sedikit perih, tapi overall nggak bikin kulit kemerahan sih, masih nyaman banget. Terus juga dia sekarang nih, setelah gua lagi record video ini kan gua belum nambahin moisturizer ya.
masih oke kok lembabnya, walaupun di beberapa bagian agak lumayan udah kering. Kayaknya memang kalau gue sangat menyarankan nih setelah pakai Vestology Peeling Treatment harus langsung ditambahin moisturizer, karena dia agak bikin kulit wajah gue lebih cenderung kering ya. Padahal kulit wajah gue tuh kombinasi cenderungnya berminyak, tapi setelah pakai Vestology kelihatannya agak kerasa kering teman-teman. Jadi gue butuh moisturizer secepatnya. Oke teman YouTube, begitu dulu untuk tes produk terbarunya Vestology. Akhirnya mereka punya produk peeling treatment. Kalau teman-teman yang udah pakai, boleh dong share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan juga boleh banget tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube gue. Dan kita ketemu lagi di video Doni Andri berikutnya. Bye-bye.